Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandra Ziva Hendriani dari kelas E5 dengan NPM 101-203-91 dari STIK STMB Bandung Business School. Oh ya teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas salah satu materi tentang akuntansi manajemen, yaitu mengenal berbagai alat strategi. Untuk poin yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang balance scorecard. Untuk artinya balance scorecard sendiri, yaitu sekumpulan ukuran kinerja yang mencakup 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis intern, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk fungsi balance scorecard sendiri, yaitu sebagai alat ukur suatu perusahaan apakah visi dan misinya tersebut telah tercapai atau belum. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Untuk yang ketiga, yaitu sebagai panduan strategis untuk menjalankan suatu bisnis. Nah, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang perspektif balance scorecard. Ada 4. Yang pertama, ada finance atau keuangan, yaitu tentang bagaimana penampilan organisasi atau perusahaan di mata yang punya atau pemilik. Untuk yang selanjutnya ada customer atau pelanggan. Nah, untuk customer atau pelanggan ini tersendiri melihat pandangan organisasi atau suatu perusahaan di mata pelanggan atau yang beli. Untuk selanjutnya ada proses bisnis internal, yaitu bagaimana kemampuan organisasi dalam menghasilkan suatu produksi atau jasa. Dan yang terakhir ada learning and growth, yaitu pembelajaran dan pertumbuhan. Artinya bagaimana suatu kemauan karyawan dalam belajar dan bertumbuh untuk bermanfaat di suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik balance scorecard. Yang pertama ada komprehensif, yaitu perluasan perspektif yang dapat menghasilkan manfaat bagi perusahaan, yang menjanjikan kinerja keuangannya yang berlipat ganda dan berjangka panjang, serta membantu perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Selanjutnya ada koheren, yaitu setiap sasaran yang dalam perspektif non-keuangan harus memiliki hubungan sebab dan akibat dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dengan kata lain, mewajibkan setiap personil untuk membangun hubungan kausal di antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Yang ketiga yaitu seimbang. Bobot keempat perspektif dalam balance scorecard harus seimbang, di mana perspektif yang satu tidak boleh melebihi perspektif yang lainnya. Jadi sama rata gitu. Untuk yang terakhir ada terukur. Nah, untuk mengukur sasaran strategis yang sulit diukur seperti sasaran strategis di perspektif non-keuangan, yaitu pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan kata lain, ditentukan ukurannya sehingga dapat terwujud untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang poin 5 strategi atau bisa dibilang dengan strategi marketing industrial. Artinya tersendiri yaitu mengidentifikasi 5 kekuatan yang dapat menentukan profitabilitas dalam sebuah industri, yaitu ancaman pendatang baru, persaingan antara perusahaan, atau ancaman produk substitusi, daya tawar pembeli, dan daya tawar pemasok. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa rival. Yang pertama ada barriers to entry. Untuk barriers to entry, yang selanjutnya ada supplier power, dan selanjutnya ada buyer power, dan yang terakhir ada threat of substitutes. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman pendatang baru terlebih dahulu. Lebih menganalisis kepada awareness ya, apakah bisnis ini mudah untuk diikuti atau tidak. Nah, untuk kondisi di mana sebuah bisnis baru yang sedang booming terus bertambah di pasaran, dan ada pula kondisi di mana sebuah bisnis hanya bisa dilakukan oleh suatu perusahaan tertentu. Selanjutnya ada ancaman dari produk
substitusi, yaitu menganalisis tentang pengganti atau substitusi dari produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Yang kedua, apakah mungkin nggak untuk tergantikan si produk ini dengan yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya juga ada barang atau jasa yang berbeda tetapi dapat mengisi ketidakhadiran barang atau jasa utama yang dibutuhkan, atau dengan kata lain barang cadangan gitu, teman-teman. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang pengertian daya tawar pembeli. Pembeli memiliki peranan yang sangat penting ketika ada kegiatan jual beli. Pilihan pembeli terhadap produk yang ada begitu. Nah, selanjutnya ada kondisi di mana pembeli hanya bisa membeli suatu produk pada perusahaan yang itu aja. Jadi ada pula kondisi di mana pembeli punya banyak pilihan untuk membeli produk yang sama di perusahaan lain karena ada banyak jenis dijual di pasaran. Selanjutnya di sini ada daya tawar pemasok. Jadi seberapa besar sih perusahaan membutuhkan atau ketergantungan pada suppliernya. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi bersaing. Yang pertama ada strategi biaya yang rendah, yang kedua ada strategi pembedaan produk dan jasa, yang ketiga ada strategi inovasi, yang keempat ada strategi tumbuh, yang terakhir ada strategi kerjasama. Di strategi itu menurut Michael Porter, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang poin produk life cycle, di mana tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk mulai dari perkenalannya kepada pasar atau market hingga pada akhirnya akan hilang di pasaran. Sehingga untuk memperpanjang umur suatu produk, produsen harus bekerja keras untuk melakukan berbagai strategi atau inovasi agar si produknya ini dapat bertahan lebih lama di pasaran gitu. Jadi nggak musiman gitu guys. Nah, untuk selanjutnya ada tahapan siklus hidup produk. Yang pertama ada perkenalan, yang artinya memperkenalkan suatu produk kepada market. Yang kedua ada perkembangan, atau produk yang diperkenalkan sudah dikenal dan diterima oleh konsumen. Yang selanjutnya ada kedewasaan. Nah, di sini omset penjualan mulai melambat, bersaing dengan ketat dan berjuang merebut pangsa pasar dengan pesaing. Yang keempat ada penurunan. Nah, untuk penjualan dan keuntungan menurun jika tidak melakukan strategi, produk akan hilang dari pasaran. Jadi kita harus tetap melakukan strategi inovasi terbaru agar suatu pelanggan tidak bosan dengan produk kita gitu. Selanjutnya di sini ada beberapa ciri-ciri tahap perkenalan. Yang pertama yaitu kapasitas produk masih rendah. Yang kedua biaya per unit masih tinggi, omset penjualan masih rendah, cash flow negatif, biaya promosi tinggi, dan distributor kemungkinan enggan untuk mengambil produk yang masih belum terbukti kualitasnya. Jadi distributor itu pasti mengambil suatu produk yang udah jelas untuk kualitasnya agar tidak mengecewakan pelanggannya gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri tahap perkembangan. Yang pertama ada memperluas pasar. Yang kedua ada omset penjualan yang naik sangat signifikan. Yang ketiga ada meningkatnya kapasitas produksi. Yang keempat ada produk mulai diterima oleh pasaran. Dan selanjutnya ada cash flow mulai berubah dengan menjadi positif. Yang selanjutnya ada pasar semakin berkembang, laba meningkat, persaingan baru mulai bermunculan. Dan selanjutnya ada biaya per unit akan turun ke skala yang lebih ekonomis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri tahap kedewasaan. Yang pertama ada kapasitas produksi tinggi, harga produk mulai turun, memiliki laba besar bagi mereka yang dapat memimpin pasar, serta cash flow berada dalam kondisi positif yang kuat. Dan terakhir pesaing yang lemah dan kalah bersaing akan mulai menghilang atau keluar dari pasar. Selanjutnya poin yang saya akan jelaskan yaitu tentang
Total quality management. Total quality management ini memiliki arti tersendiri, yaitu sebagai alat strategis yang dipakai oleh pelaku bisnis dalam melibatkan semua orang agar fokus dengan kualitas. Nah, ada 8 elemen pokok total quality management atau TQM, yaitu fokus pada pelanggan, ketertiban karyawan secara keseluruhan, pemusatan perhatian pada proses sehingga sistem yang terintegrasi, pendekatan strategis secara sistematik, peningkatan secara kontinu atau terus-menerus, dan keputusan berdasarkan fakta, dan yang terakhir ada komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa keuntungan dari menggunakan Total Quality Management atau TQM. Nah, untuk manfaat jangka panjangnya tersendiri, yang utama dari Total Quality Management sangat berhubungan sekali dengan tingkat kepuasan pelanggan. Nah, tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas dan melakukan identifikasi ukuran kualitas terbaik sesuai dengan harapan pelanggan dalam hal produk, layanan, serta pengalaman pelanggan. Jadi teman-teman, tentunya hal ini akan meningkatkan competitive advantage di mata para konsumen daripada para kompetitor lainnya. Selain itu, suatu perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan lain dari implementasi TQM dalam perusahaan. Nah, menurut Vincent Gaspers, dimensi untuk menganalisis karakteristik kualitas produk yaitu kinerja, keandalan, daya tahan, kemampuan pelayanan, conformance to specification, estetika. Jadi sekian teman-teman untuk materi mengenal berbagai alat strategi yang saya sudah sampaikan. Semoga materi tersebut dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.